Ya Allah, di tengah-tengah kesibukan kita nyambut gawe, di tengah-tengah kesibukan kita aktivitas yang lainnya, kita masih diketuk hatinya oleh Allah, dipanggil hadir di majlis zikir ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjaga keharmonisan kita antara abd dengan Allah dengan cara berzikir. Mudah-mudahan wasilah yang kita lakukan ini benar-benar menjadikan suatu anugerah tersendiri, hajat, doa dan maksud tujuan kita senantiasa diijabai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis zikir ini senantiasa dinaungi, dirahmati oleh Allah, menjadikan umat Rasulullah yang nantinya besok kelak di akhir yaumil kiamah termaktub golongan umat-umat yang senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, cara yang paling efektif untuk menjaga keharmonisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Salat 5 waktu itu isinya doa secara bahasa. Salat itu ya donga. Setelah salat selesai, kita masih dituntut untuk menyambung rasa kepada Allah lewat zikir kita. Mengingat kepada Allah, menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah biar tidak goyah. Dengan cara apa? Berzikir. Semakin kita memperbanyak zikir kita kepada Allah, kasih sayangnya Allah semakin dekat kepada kita. Zaman akhir seperti ini, di mana-mana dicoba oleh Allah, ada berupa banjir, musibah, tanah longsor dan lain sebagainya ini, itu merupakan teguran Allah kepada umat-umat yang senantiasa masih belum sadar dan masih berbuat maksiat kepada Allah. Bukan karena cobaan Allah diberikan kepada manusia itu untuk disesali, bukan. Akan tetapi disuruh untuk mengambil hikmah. Mengapa di mana-mana itu terjadi musibah? Mungkin itu adalah karena yang mendatangkan manusianya itu sendiri. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri fi aidin nas. Jadi bencana-bencana yang Allah berikan kepada manusia ini pada hakikatnya memang manusia itu sendiri yang mengundang. Ya, dengan cara apa? Berbuat maksiat, berbuat zalim. Jadi kezaliman manusia sudah melampaui batas sehingga Gusti Allah memberikan teguran. Teguran itu berupa bencana supaya manusia itu eling kembali kepada Allah. Ciri khas zaman akhir sudah mendekatiku para ulama sing pemegang ilmu itu dicabut dari Gusti Allah. Jadi bulan Januari aja kiai, ulama, habaib yang ahli-ahli ilmu sudah berapa yang kembali kepada Allah. Hadisnya Kanjeng Rasul, mautul alim, mautul alam. Jadi Allah ku mencabut ilmu di dunia itu bukan semata-mata ilmu yang sudah dihapus, enggak. Tapi manusia-manusia yang memegang ilmu, siapa? Ulama dan para alim, termasuk para habaib, itu yang memegang ilmu. Kalau ilmu sudah dicabut dari dunia ini, dunia semakin gelap. Kegelapan apa? Seperti peteng gak ada lampu, enggak. Kegelapan karena apa? Hukum yang semakin pudar. Karena wong alime semakin entek, hukum semakin ngawur. Jadi kita hidup di zaman akhir seperti ini harus hati-hati dan waspada. Waspada tentang keimanan kita harus bisa stabil. Kita harus istiqomah fi thariqillah, tetap istiqomah di jalani Gusti Allah
sepahit apapun perjalanan kehidupan ini harus kita lewati, karena ini semua adalah ujian. Oleh karenanya salah satu untuk meluruskan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita tidak henti-hentinya untuk nyambung rasa lewat doa dan zikir kita. Hadirin yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, urip yang dunia yang serba ruwet kaya ngene iki, ada 6 alternatif, ada 6 perkara yang disabdakan oleh Rasul yang membuat hati manusia menjadi hati sing dengkal. Bahasane hati sing atos. Sitatu asya'a tuhbitul a'mal, sehingga kedengkalan hati niku bisa menghilangkan amal perbuatane. Ya wis ngaji, ya wis salat bengi, tapi salate tidak dibiji karo Gusti Allah, hilang, lenyap. Karena apa? Melakukan 6 hal. Yang pertama, al-istighalun bi'uyubil qalbin. Ini sing paling pertama yang disabdakan oleh Rasulullah, amal perbuatane manungsa iku akan sirna, akan hilang, tidak dikasih pahala oleh Allah jikalau setelah ibadah tapi dia masih mau mengoreksi aibnya orang lain. Sekarang sudah tidak tabu lagi. Dia masa tidak ujaran kebencian, ya lo-loan, senengane mengoreksi, golei aibnya orang lain. Alangkah indahnya ketika manusia berpikir mengoreksi aibnya sendiri itu lebih baik perilakunya daripada menjai aibnya orang lain. Jadi memang enak. Apa gosip itu, apa mana berita-berita panas, apa mana berita-berita hot sing artis sing hot yo akeh sing delok akeh penggemari. Tapi lah berbau-bau agama, berbau pahala memang gak patek disenengi. Gitu. Ya, saiki yang YouTuber nanti lah di situ ada tempat maksiat, ya mesti banyak penggemarnya. Iku al-istighalu bi'uyubil qalbin, sibuk memikirkan aibnya orang lain, itulah yang akan mengerus pahala-pahala yang kita lakukan. Maksudnya kita dituntut untuk hati-hati. Sing nomor loro wa qaswatul qalbin. Sing nomor loro sing iso ndadekno lunture amal perbuatane manungsa iku wa qaswatul qalbin. Ati niku wates dengkal-dengkal. Dalam artian niku lek diajak api mesti iku ono ae alasane. Dalam artian ana alasane apa? Mesti ngentai. Ayo ngaji, aku tahu ngaji, kapan biyen. Nah, kadang lek dikandani walaupun ta iku salah tetep gak gelem ngakoni salah. Apa meneh sing ngelekne bocah sak ngisore. Dia itu merasa tersinggung dan lain sebagainya. Itu termasuk qaswatul qalbi, tidak mau menerima kebaikan. Kebaikan apapun itu ditolak. Itu termasuk qaswatul qalbi. Sing nomor 3 wa hubud dunya. Hubud dunya iku awake dhewe apa gak butuh dunya, butuh kabeh. Apa meneh usum gawe ngene sapa sing gak butuh dunya. Tapi yang dimaksud hubud dunya 24 jam iku lho mikirin dunya tok. Gak sempat ngibadah, gak sempat. Lapo kami gak sholat, aku suwi boy, kerja. Nah iki, sing dimaksud hubud dunya ngene iki, melupakan kewajiban kepada Allah, padahal dunya iku mau syarat bukan tujuan loh. Dunia yang kita cari itu bukan tujuan tapi syarat-syaratnya pengen tuku perahu duit dhisik. Syaratnya pengen gawe omah gede tuku duit dhisik. Tapi bukan tujuan, tapi tujuannya iku kehidupan setelah mati iku tujuannya. Lah itu bondo dunia iku nggih syaratnya pengen oleh kunci swarga ya duwe bondo terus nggih sedekah ku syarat. Iku lamun gak punya ya cari alternatif yang lain. Kalau gak bondoni berarti ya tenagani, gak tenagani ya pikirani, gak pikirani ya lesani, komunikasi yang baik. Lah gak ngono paling alternatif terakhir ya ndongakno. Iki cara Islami. Wa hubud dunya ku dalam artian jangan salah
Dan salah itu pemahaman, sapa sing gak butuh dunya, kabeh butuh. Tapi yang dimaksud oleh Gusti Kanjeng Rasul itu dunia ini adalah segala-galanya. Tapi kebanyakan ini banyak yang kecil, banyak yang tertipu. Ketika dunia itu sudah dicapai, duit-duit awake, ternyata dia malah lali karo Gusti Allah. Sobone gak sobo masjid, gak sobo musola, malah sobone malah iku perhotelan, minumnya gak minum kopi, tapi malah mendem-mendeman. Ternyata dunia ini malah dibuat untuk menjauhkan diri kepada Allah. Itu termasuk bala. Oleh karenanya kita itu ayo berusaha semaksimal mungkin ya dunia ya digoleki, tapi tidak boleh meninggalkan kewajiban kita kepada Allah dan tidak boleh lupa makna tujuan kita dihidupan oleh Allah. Apa? Kanggo ibadah. Sing nomor selanjutnya termasuk yang menghilangkan amal perbuatan manusia, wakilatul haya. Menungso sing urip iku gak duwe wisin. Dalam artiannya apa? Nglakoni maksiat kok malah bangga to. Nglakoni maksiat malah bangga, itu termasuk wakilatul haya loh. Wakilatul haya. Iku deloken iki biasanya media massa yang berita-berita iku lho. Kadang-kadang duwe anak tanpa bapak malah bangga. Iki malah saiki sing diidolakan orang-orang yang berbuat sing gak senonoh iku malah diidolakan. Iku termasuk wakilatul haya. Salah satu sing paling ringan wakilatul haya iku menungso sing gak duwe izin, gak gelem nglakoni kewajiban yang Gusti Allah, tapi jalukane kok ditulis yang buku ini kurang. Jaluk ngene apa gak oleh, tapi kewajibannya lakonono dhisik. Ketika nglakoni kewajibannya ora kok jalukane yang Gusti Allah rono, iku termasuk kawula Gusti Allah sing gak duwe izin. Mosok gak kerja kok njaluk bayaran. Meskipun Gusti Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, tapi harus tahu diri. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang beriman apa? Ya lakonon kewajiban baru njaluk kan dengan Gusti Allah. Gusti, aku iki sampun salat, aku sampun puasa, sampun nglakoni kewajiban, aku njaluk iko ya wis pantes. Tapi sing gak nglakoni kewajiban jalukane rono-rono, dan iki bahayanya ketika penjalukan gak durung dituruti karo Gusti Allah, akhirnya frustasi. Frustasi ini apa? Menganggap bahwa Gusti Allah tidak adil. Akhirnya Rasulullah ngeresah putus asa. Nak putus asa, akhirnya menganggap bahwa semua itu nek donya iku wis kaya penjara. Padahal yang membuat penjara itu adalah pribadinya sendiri. Iku harus paham wakilatul haya, termasuk orang-orang yang membuat dohil kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, tidak henti-hentinya untuk berhenti. Watulul amal termasuk salah satu yang menghilangkan amal perbuatan manusia iku wong urip ku kaken konsep. Kaken iku lho, kaken pikiran. Aku pengen sesuk ngene kudu ngene. Ya oleh kita iku bercita-cita setinggi langit boleh, akan tetapi kaki harus tetap berpijak di tanah. Oleh awake dhewe bercita-cita. Watulul amal ku kakean rencana sing ngene sitak durung dilakoni. Akhirnya apa? Stres lah kakean. Wadulul amal akhirnya menjadi penghayal kelas kakap. Ini pengen sugih tapi gak kerja, pengen pinter tapi gak belajar. Itu termasuk dulul amal. Sing terakhir wadhalimun la yantahi, yang akan menghapus kebaikan-kebaikan amal perbuatan manusia jika kehidupan itu selalu berbuat zalim kepada Allah yang tidak ada hentinya. Masa urip digawe maksiat dengan Gusti Allah. Kapan nglakoni apik? Jarine aku besok lak setuwe tak nglakoni apik. Iya lah umure sampai tuwek. Lah enggak, besok kepleset langsung dijaluk karo Gusti Allah, kan sudah habis perjalanan hidup ini. Maka dari itu saapik-apike menungso iku ayo tetap kita berbuat baik. Ini. Jangan mengharapkan pujian kepada orang, karena tujuan kita bukan karena pujian. Tetap kita kembali kepada Allah, kita amal linaili ridallah, mencari keridhaan Allah, lillah billah, rono kepada Allah. Kalau ini sudah kita pegang, wis gak ngereken, mbok puji yo gak ngereken, mbok lokne yo gak ngereken, karena tujuan saya bukan karena kamu, tapi tujuan kepada Allah. Ini yang bisa menetralkan hati, menjadi manusia yang bersyukur. Wadhalimun la yantahi, ketika kita khilaf nglakoni maksiat baru terlontarkan ucapan astagfirullah.
penyesalan kepada Allah. Karena apa? Kalau tidak segera menyesal kepada Allah, kuatirnya saiki wong usum wong mati ndadak masalah iki sentek kuatirna ngono. Jadi namanya mati, yang namanya meninggal itu datangnya secara tiba-tiba, tidak ada kabar dan berita. Wong saiki ngopi sesuk lho moro-moro gak ono jenenge. Lho mati lah bareng ngopi karo aku. Iya gak loro tapi saiki mati. Ya iki lho. Sing siap-siapi kita harus seperti itu. Oleh karenanya itu kita tetap berterima kasih kepada Allah dikala kita masih menyibukkan kesibukan apa yang kita alami, tapi kita masih sempat untuk berzikir kepada Allah, pengingat bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak kekal. Yang kekal adalah kehidupan akhirat, dan akhirat itu bisa senang, bisa bahagia carane siap-siap ya sekarang ini. Awake dhewe lah pengen golek pintune swarga kenikmatan nang akhirat ya kuncine saiki goleki. Karena perjalanan nang akhirat bisa bahagia ya terletak dari kehidupan sekarang ini, bagaimana cara mengonsepnya. Monggo kita istiqomah bareng-bareng, sesibuk apapun, kalau ada kesempatan, kalau tidak ada udzur syar'i, ayo kita bareng-bareng jaluk nyanggo di Gusti Allah, karena doanya orang banyak itu lebih mustajabah daripada doanya sendiri. Belum tentu yang di depan itu dungane muandi, belum tentu. Karena di forum itu kok ada kumpulan sebanyak 40 orang, salah satu menjadi walinya Allah. Walaupun terus enteko mak turu tok, tapi ku iso aminnya iku di dungane kali Gusti Allah. Itulah beruntungnya kalau doa secara berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan niat kita yang tulus karena Allah ini bisa merubah kehidupan kita, bisa merubah perekonomian kita, bisa menjaga ukhuwah keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, masa depan kita dijadikan oleh Allah masa depan yang selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ala dunia wa bi syafati Rasulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadun 'abduhu wa rasuluh. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammadun 'abduhu wa rasuluh. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammadun 'abduhu wa rasuluh. Haqqullah rahmatullah ridha Allah, haqqullah rahmatullah ridha Allah, haqqullah rahmatullah ridha Allah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة نبي المصطفى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حضرة نبينا آدم وأمنا حواء عليه السلام، ولا حضرة نبينا إدريس عليه السلام، ولا حضرة نبينا إبراهيم عليه السلام، ولا حضرة نبينا خضر عليه السلام، ولا حضرة نبينا موسى عليه السلام، ولا حضرة نبينا سليمان عليه السلام، ولا حضرة نبينا إلياس عليه السلام، ولا حضرة نبينا عيسى عليه السلام، ولا حضرة جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حضرة جميع الأولياء إلا وخصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي ولي الله، ولا حضرة سيد بكر ولي الله، ولا حضرة جميع الأولياء إلا
في tanah Jawa wa khususan Sunan-Sunan Wali Songo wal hadrati jamil awliya ila biyatil qaryah wa khususan Sajumatil Kumura wa khususan dayang-dayang Kedung Bring Jabiraga Jaban Raya wal hadrati jamil ulama wa syuhada wa sholihin wa jamil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa jamil arwahil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa jamil arwahi sesepuh leluhur kita wa ila hadrati abi wa umi kita wa ila hadrati sahibil ijazah kusma wa jami' usuli wa furui wa li baiti wa jami' jama'ati min jama'ati dzikri rahmati ajma'in wa la hadrati jami'i ma fi ayatillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kita tujukan pada hajat kita, mudah-mudahan dengan barokah tawasul kita, dengan barokah doa-doa kita, dengan barokah para ulama-ulama yang kita hadiahi Fatihah bisa mengantarkan kita, doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan dirubah oleh Allah menjadi kehidupan yang baik, dijauhkan dari segala bala musibah, dijauhkan dari segala macam virus penyakit. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Dalam nyambut gawe ini awake dhewe diberikan kelancaran, pekerjaannya lancar, duitnya tambah lancar. Mudah-mudahan anak keturunan kita yang sudah berumah tangga mudah-mudahan dijadikan putra-putri yang soleh-solehah. Keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi dicoba masalah, mudah-mudahan dengan barokah doa kita ini segala permasalahan yang segera diurai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kehidupan yang barokah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kita tujukan pada jasad kita, seluruh anggota tubuh kita, kita hadiahi Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini bisa membuka hijab kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan Fatihah kepada para donatur-donatur pembebasan tanah ini dan seluruh pengurus-pengurusnya. Mudah-mudahan jerih payahnya dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang makbul, semua hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pondok pesantren ini dalam rangka untuk menata ke depannya, pembangunannya, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Kita tujukan pada hajat khusus kita dalam benak hati kita, mudah-mudahan dalam hajatnya pribadi masing-masing ini segera diijabahi oleh Allah lewat doa para aulia yang telah kita hadiahi Fatihah. Mudah-mudahan bisa menyambungkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan rahmatnya, doa kita segera terrealisasi, doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia hidup dunianya akhiratnya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.